Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gemranta. Saya mahasiswa UIN Suskario, jurusan peternakan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam pada masa kekhalifahan Rasyidin. Sebagaimana yang kita tahu, pada masa kekhalifahan Rasyidin ada 4 pemimpin yang menjabat pada masa itu. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan keempat Ali bin Abi Thalib. Di sini saya akan menjelaskan proses pengangkatan khalifah, yang kedua usaha yang dilakukan, kemajuan dan wafatnya khalifah tersebut. Pada masa Abu Bakar, setelah wafatnya Rasulullah SAW, di situ ada kekosongan kepemimpinan. Lalu diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam proses pengangkatannya banyak sekali perdebatan dari kaum perdebatan dari pada masa itu. Lalu Umar bin Khattab menegaskan bahwa Abu Bakar yang menjadi khalifah. Lalu dibaiatlah Abu Bakar pada tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Kemajuan dan rintangan pada masa Abu Bakar ini tidak banyak, karena banyak sekali pemberontakan, sehingga pada masa Abu Bakar ini habis untuk mengurusi pemberontakan tersebut. Lalu di akhir-akhir masa kepemimpinan Abu Bakar ini wafat pada tahun 634. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab atau khalifah yang kedua, setelah menjelang wafatnya Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Umar bin Khattab dibaiat pada tahun 634 Masehi. Sekitar 10 tahun masa kepemimpinannya, banyak kemajuan yang dilakukan Umar bin Khattab. Yang pertama adalah Umar bin Khattab. Kemajuan yang dilakukannya sangat banyak. Peradaban Islam saat itu sangat pesat. Contohnya perluasan wilayah, pengelolaan kas negara, membuat kalender tentang kalender Islam, dan lain-lain. Pada masa Umar bin Khattab, dia menjabat sekitar 10 tahun. Lalu wafat sekitar tahun 644 Masehi, di akhir-akhir kepemimpinannya di Madinah. Baiklah, kita memasuki pada khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 579 Masehi dan menjabat sebagai khalifah pada tahun 644 sampai dengan 656, sekitar 11 tahun. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, proses pengangkatannya, sebelum wafatnya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab memilih 6 orang sebagai tim pemilihan kekhalifahan selanjutnya. Di antara 6 orang itu
menurut mereka, di antara 6 orang itu mereka harus menunjuk satu di antara mereka. Lalu terpilihlah Utsman bin Affan. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, banyak kemajuan yang dilakukannya, seperti perluasan wilayah di luar Jazirah Arab, penaklukan kota-kota di luar Jazirah Arab, dan banyak sekali memenangkan peperangan di Afrika. Rintangan yang dilalui pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini adalah penolakan perjanjian di negara lain, yaitu karena mereka merasa mendapatkan sokongan dari Romawi. Baiklah, sekarang kita masuk ke kekhalifahan terakhir, yaitu kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini lahir pada tahun 601 Masehi dan berkuasa menjadi khalifah pada tahun 632 sampai dengan 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu dari Rasulullah SAW. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib yaitu setelah Umar bin Affan wafat, lalu kaum muslimin menunjuk Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin. Tetapi Ali bin Abi Thalib ini tidak mau. Setelah dipikir panjang, Ali bin Abi Thalib ini mau menjadi pemimpin pada saat itu. Kemajuan pada masa Ali bin Abi Thalib ini yaitu menarik tawanan perang pada masa Umar bin Khattab kembali ke Mekah. Pada akhir masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 661 pada akhir kepemimpinannya. Begitulah sejarah singkat dari sejarah singkat peradaban Islam pada masa kekhalifahan Rasyidin. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut, tolong dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.